Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 jalan menuju surga, dan kita masuk pada poin ke-24 halaman 74. Di antara jalan-jalan menuju surga di sini adalah menahan amarah. Baik, kita baca hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunaffidahu da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a." Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluknya sampai Allah memilihkan untuknya bidadari-bidadari yang dia sukai. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, "Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu wa man kadhama ghaidhan walau sya'a an yamdhiyahu amdahu mala Allahu qalbahu ridha yaumal qiyamati." Barang siapa yang menahan emosinya, niscaya Allah akan menutup aibnya. Dan barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memenuhi hatinya dengan keridhaannya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bab ke-24 ini tentang keutamaan menahan amarah. Tentu salah satu yang difitrahkan kepada kita oleh Allah Azza wa Jal, bahwa setiap manusia itu pasti punya amarah atau emosi. Siapapun, saya, ibu atau siapapun, secara fitrah itu semua manusia itu pasti memiliki amarah. Tapi tentu ada yang bersifat terpuji dan ada yang bersifat tercela. Jadi marah itu terkadang memang diperlukan dan terpuji bagi pelakunya, tapi terkadang juga tercela. Ulama membahas menjelaskan tentang kenapa manusia itu bisa marah. Tentu ada sebabnya. Nah, sebab marah ini banyak sekali. Pertama, karena dha'fu silatil mar'i bil kitabi was sunnati, lemahnya hubungan seseorang
dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika dia tidak tahu tentang hubungan Al-Quran dan Sunnah dengan dirinya, itulah yang menyebabkan orang itu marah. Sebab kalau dia tahu dan mengetahui tentang isi daripada Al-Quran dan Sunnah, tentu dia bisa menahan amarahnya. Karena di dalam Quran dan Sunnah itu sudah dijelaskan tentang keutamaan menahan amarah. Jadi orang yang lemah hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah biasanya cepat marahnya. Kemudian yang kedua, qillatul aqli wa dhayyikut tafkiri, sedikitnya akal dan sempitnya cara berpikir. Ketika akal kemudian tidak dipakai, kemudian berpikir pun dibatasi, biasanya orang mudah marah. Karena kalau orang berpikir panjang, saya bisa saja marah, tapi setelah marah kira-kira apa yang akan terjadi, tentu dia akan urungkan tamarahnya karena tahu akibat setelahnya. Atau yang ketiga, dzuruful hayati, persoalan-persoalan kehidupan yang banyak dihadapinya. Boleh jadi mungkin bicara soal ekonomi, susahnya lapangan pekerjaan, susahnya hidup untuk mencari makan, banyaknya persoalan yang timbul dari dalam rumah, entah dari anak, dari orang tua, dari tetangga, intinya persoalan hidup. Itu terkadang juga membangkitkan marah. Ataupun khusus dengan wanita, takhtassun nisa bil ghirati syadid, bil ghirati aghairati asyadidati, mungkin kecemburuan yang sangat mendalam sehingga mengakibatkan mudah marah. Ataupun mungkin asy'ur bin naqsi, ada perasaan adanya kekurangan pada dirinya. Ini juga mengakibatkan seseorang bisa marah. Atau at-takabbur wal ghurur, memiliki sifat sombong dan tertipu dengan kekayaan dunia. Ini juga mengakibatkan orang itu mudah marah. Atau yang terkadang memang marah itu karena asabiyah, karena memang kesukuan, ataupun karena fanatik daerah. Ketika mungkin daerahnya dijelek-jelekan, dia pun emosi dan marah gitu. Itu sifat asabiyah. Dan banyak lagi lah penyebab-penyebab orang itu bisa marah. Tapi yang jelas bahwa syariat Islam memberikan sebuah obat bagi orang yang sudah terlanjur marah, agar mudah menahan emosinya, dan itu bisa dilakukan dengan 7 perkara. Pertama, an yadhkural mar'u rabbahu, hendaklah seseorang itu banyak berzikir, karena biasanya orang marah itu tidak tenang hatinya. Maka untuk menenangkan hatinya supaya tidak marah, berzikir. Karena Allah yang mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah bisa menenangkan hati. Yang kedua, an yatadhakkaral mar'u ma a'addahu Allahu liman qadhama ghaidhahu wa 'afa 'anil nas. Cobalah saat marah ingat
terhadap apa yang Allah janjikan kepada kita bagi orang-orang yang mampu menahan emosinya, seperti yang di hadis yang kita baca ini, bahwa orang-orang yang mampu menahan emosinya maka nanti pada hari kiamat Allah akan penuhi dengan keridhaannya, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan janjikan padanya surga. Ini yang kedua, ingat apa yang akan dijanjikan Allah bagi yang menahan amarah. Yang ketiga, kathratul isti'adzati minasyaitonir rajim, perbanyak al-isti'adzah, meminta perlindungan dari setan yang terkutuk. Karena biasanya asal marah itu kan dari syaitan. Kata Nabi SAW, setan itu masuk ke tubuh kita itu lewat jalan darah. Maka persempit jalan darah itu dengan cara isti'adzah, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Apabila setan datang mengganggumu dengan sebuah gangguan, maka berlindunglah kepada Allah, karena sungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ketika kita sedang marah, langsung kita katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, supaya tidak dikuasai setan. Sebab kalau marah sampai dikuasai setan, pasti marah itu akan mendatangkan bahaya. Kemudian yang keempat, al-wudu, berwudu. Karena Nabi SAW mengatakan, innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa min nari wa innama tutfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddah. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan sesungguhnya setan itu tercipta dari api, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, maka berwudulah. Maka ini yang keempat, kalau kita sedang marah segera berwudu. Kemudian yang kelima, taghyirul makani wal hay'ati allati yakunu 'alaiha al-insan, berubah atau merubah tempat yang kita sedang marah. Jadi kalau kita marah di dapur, ya ibu segera ke ruang tamu. Kalau lagi marahnya di ruang tamu, ya ibu masuk kamar. Pokoknya kalau bisa berubah tempat. Ataupun berubah al-hay'ah, bentuk. Ibu lagi duduk, kemudian lagi marah, ya berdiri. Kalau lagi berdiri marah, ya duduk, ya. Atau kalau duduk berdiri marah, ya jalan. Pokoknya dirubah bentuknya. Karena Nabi SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa idza ghadiba fa idza dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian sedang marah dan dia sedang marah dalam kondisi berdiri, duduk. Apabila tidak kunjung hilang juga, maka baring. Ini yang kelima. Yang keenam, tadzakkur ma ya'ulu ilaihi al-ghadab minan nadam. Ingat akibat dari kesudahan orang marah. Betapa banyak orang-orang yang kemudian menyesal setelah marah. Kenapa saya tadi marah-marah? Akhirnya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti saya pernah ada curhat, ada orang dia
punya pembantu ya bukan setiap hari kerja di rumah Anda, cuman kadang-kadang saja seminggu bisa 3 kali dipanggil itu untuk kadang masak, tapi kebanyakan nyuci sih. Tapi satu hari mungkin pembantu ini melakukan hal-hal yang menurut dia itu membuat dia marah, akhirnya dimaki-maki. Sejak itu pembantu itu tak mau datang lagi. Lah kemudian dia pun menyesal. Kenapa? Karena untuk mendapatkan pembantu kayak dia itu susah. Selain gaji murah, dia pun kerjanya bagus, hanya kesalahan sedikit atau dimarah-marahi, akhirnya tak mau kerja lagi. Menyesal dia akhirnya. Kan terkadang kemarahan itu kesudahannya kita tidak tahu seperti apa. Makanya coba berpikir bahwa di balik kemarahan itu pasti ada kesudahan yang membuat kita menyesal tuh kadang-kadang. Atau orang tua memarahi anak, akhirnya anak kabur dari rumah, belakangan orang tuanya menyesal, dan banyak lagi. Kemudian yang nomor 7, as-sukutu, diam. Jadi dalam kondisi marah sebaiknya jaga lisan. Kata Nabi SAW, wa idza ghadiba ahadukum falyasmut. Apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, hendaklah diam, karena diam itu biasanya bisa menyedikitkan penyesalan saat marah. Sebab kalau bicara ini kadang-kadang orang marah, dia bisa ngomong apa saja tuh. Kadang-kadang tidak terkontrol kan, binatang-binatang keluar di situ, setan-setan pun keluar. Makanya diam itu adalah perkara yang paling bagus saat marah, supaya tidak terkeluar kata-kata laknat, kata-kata hina, kata-kata yang terkadang tak jarang kata-kata itu isinya dosa semuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara solusi yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun pengaruh marah sendiri disebutkan bahwa lil ghadabi adraran. Di balik kemarahan itu ada hal-hal yang bisa memadaratkan. Pertama, fihi ighdhabu lirrahmani wa irda'u lisyaitan. Akibat buruk marah itu, pertama bisa membuat Allah murka dan bisa membuat syaitan redha. Dan ini yang paling bahaya. Sebab tak jarang tadi saya katakan bahwa orang kalau sedang marah, kadang-kadang otaknya tertutup, kemudian mengucapkan kalimat tanpa sadar kalimat itu membuat Allah murka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba, kata Nabi SAW, dia mengucapkan satu kalimat tanpa sadar, rupanya kalimat itu membuat Allah murka, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan orang ini ke dalam jahannam. Lihat bahasa Nabi, terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat. Orang marah itu tidak mungkin mengucapkan satu kalimat, Bu. Pasti yang diucapkan berkalimat-kalimat. Dan biasanya orang marah itu kalau isi hatinya belum terluapkan, maka dia tidak akan berhenti bicara. Jadi kalau hatinya itu belum kosong gitu ya, masih penuh dongkolnya, pasti akan ngomong terus tuh orang marah itu. Lah ketika saat bicara, ketika marah itulah kita tidak tahu kalimat-kalimat apa yang keluar dari lisan kita. Karena kalau marahnya sampai kemudian menutup akal dia, terkadang dia tidak sadar dia ngomong apa. Itulah yang menjadikan dikhawatirkan terkeluar kalimat-kalimat yang membuat Allah murka. Akhirnya tidak sadar Allah masukkan dia ke dalam jahannam. Wa irda'u lisyaitan, dan membuat setan redha. Oh, berarti setan berhasil membuat
dia mengucapkan kalimat itu. Yang kedua, yusabbibu at-taqatu wa ifsadu dzatil bayyin. Biasanya marah itu umumnya menyebabkan terputusnya silaturahim dan rusaknya perdamaian. Biasanya silaturahim antar keluarga itu bisa terputus gara-gara emosi, gara-gara marah. Tambah banyak kemudian suami istri cerai gara-gara marah. Anak berpisah dengan orang tuanya gara-gara marah. Saudara tidak kenal saudaranya gara-gara marah. Terputus tuh silaturahim itu dan merusak perdamaian. Terkadang suami istri ini yang tadinya bermasalah cekcok gitu kan udah mau damaian tuh, tapi ketika salah satunya kemudian meluapkan emosinya, akhirnya pisah lagi. Lah, makanya ini bisa menyebabkan terputusnya silaturahim dan rusaknya perdamaian. Yang ketiga, yatawallad minhu al-hiqd wal hasad. Biasanya dari marah itu lahir kedengkian dan hasad. Di balik marah ini lahir penyakit dengki, lahir penyakit hasad. Kenapa, Bu? Karena marah ini akan mengurangi akal seseorang dan akan mengurangi agama seseorang. Orang lagi marah itu akalnya kurang, dia tidak bisa berpikir secara sempurna, dan agamanya pun kurang, Bu. Orang marah itu dia tidak pikir bahwa dia sudah tobat, sudah hijrah, bahwa dia seorang ustadz, bahwa dia seorang santri. Kalau orang marah nggak peduli, status dia nggak peduli tuh. Kalau orang marah itu, saya ingat ucapan seseorang itu, dia udah ngaji. Jadi gara-gara dia punya lahannya itu diserobot orang. Jadi sampai stres, kemudian dia emosi sampai dia meluapkan, kalau perlu saya akan ambil golok, saya datangi, saya tebas lehernya. Ini kan udah hilang agamanya kan, Bu, ya? Ya, udah hilang kata-kata sekarang, saking marahnya dia sampai ngomong begitu tuh. Ini kan tidak boleh secara agama. Kalau memang diserobot lahannya kan, negara kita kan negara hukum kan, tinggal diproses kan. Apakah tanah dia itu memang betul-betul tanah dia dengan surat-suratnya yang lengkap dan begitu seterusnya. Tapi dengan mengancam seperti itu, ini kan karena emosi sebenarnya. Sampai dia mengucapkan seperti itu, sampai bilang saya istighfar, nggak boleh kayak gitu. Tapi lihatlah ketika orang marah itu hilang akalnya dan hilang agamanya di situ. Yang ada hanya dendam saja, kemudian al-hiqd wal hasad, yang ada kedengkian dan hasad. Kemudian yang keempat, la yastafidu sahibuhu minal mau'idati wat taujihati. Biasanya orang lagi marah itu tidak akan mudah seseorang itu menerima nasihat. Jadi orang marah itu biasanya sulit menerima nasihat. Makanya kalau lagi menasihati orang itu jangan lagi emosi, nunggu reda dulu baru dinasihati. Tapi kalau lagi marah kita nasihati, akalnya lagi tertutup kok dengan emosinya. Makanya umumnya orang marah itu pasti akan ditolak nasihat, sebagus apapun ke telinga dia pasti ditolak dia. Itulah jeleknya orang marah, dia menolak nasihat dan menolak taujihan. Yang kelima, yanfirun nas amman kathura ghadabuh. Dan biasanya emosi dan luapan marah itu menjadikan manusia tidak suka dengan kita. Namanya nih, ibu punya tetangga tukang marah, pasti ibu akan hati-hati kalau ngomong kan. Anak malas lah kalau diutus ngomong sama dia, anti aja lah katanya.
nanti saya kena semprot pula sama dia. Kadang-kadang ada orang yang kemudian tidak mau, suruh ngadepin dia itu tak mau, karena mungkin terkenal emosinya, terkenal marahnya, sampai-sampai untuk kebaikan pun tak mau. Jadi orang marah itu, orang-orang di sekitar kita menjauh dari kita, ketakutan malah. Ataupun yang keenam, dan ini yang paling bahaya, yu'athir ala badanil insan, bisa mempengaruhi terhadap kesehatan badan manusia. Karena biasanya orang marah itu bisa buta cara memandangnya, bisa tuli cara mendengarnya, dan bisa bisu cara bicaranya. Dia sudah nggak bisa memandang orang marah itu. Di depannya apa saja dilabrak dia. Dia nggak peduli dengan ucapan orang. Dia nggak peduli lisannya seperti apa. Lah itu pengaruh-pengaruh marah itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit badan muncul di mana-mana. Lihat, gara-gara marah stroke akhirnya. Gara-gara marah naik darahnya, naik kolesterolnya, naik semuanya naik itu. Nah ini kenapa kemudian Islam ini mengajarkan kepada kita untuk menahan marah, karena juga ada faktor kesehatan di dalamnya. Para ulama mengatakan, iyyaka wasyiddatal ghadabi fa inna syiddatal ghadabi mufsidatun li fuadil hakim. Hati-hati, kalian jangan terlampau marah, karena terlampau marah itu bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan al-ghadabu miftahu kulli syarr. Ghadab itu, marah itu kunci setiap keburukan. Jadi kunci setiap keburukan itu ada di marah. Sampai Imam Abdul Qayyim dia mengatakan, dakhalan nas an-nara min thalathati abwab. Manusia masuk neraka itu karena 3 pintu. Kata Imam Abdul Qayyim, kenapa manusia itu bisa masuk neraka? Itu disebabkan umumnya karena 3 pintu. Pertama, babu syubhat. Pertama, pintu syubhat, kerancuan dalam agama, kesesatan dalam agama. Yang kedua, babu syahwat, pintu syahwat, memperturuti hawa nafsunya. Dan yang ketiga, babu ghadabin, bab marah. Karena marah inilah yang kemudian mengakibatkan permusuhan dan kedengkian. Jadi kata Imam Abdul Qayyim, pintu masuk neraka itu 3. Pintu syubhat, pintu syahwat, pintu marah. Dan sebagian salaf mengatakan, man ata'a syahwatahu wa ghadabahu qadahu ilan nar. Siapa yang mentaati syahwat dan kemarahannya, maka akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada hadis yang kita baca di sini. Nabi SAW mengatakan, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa yastati'u an yunaffidahu, padahal dia mampu untuk meluapkannya. Umpamanya ibu marah kepada tetangga, gara-gara umpamanya tetangga ini asal-asalan parkir, asal-asalan naruh sampah gitu ya, atau mungkin melihara anjing yang sibuk gonggong dan nggak jelas gitu ya. Pokoknya ada alasan lah ibu itu untuk marah, dan ibu itu di pihak yang benar, memang tetangga yang salah gitu ya. Jadi ibu itu sudah emosi luar biasa. Kalau ibu mau meluapkan bisa gitu, tetapi ibu tahan. Anda jadilah, saya mikir juga nanti
Maka kalau dia sanggup kemudian meluapkan emosi, dan dia di pihak yang benar, ini bukan di pihak yang salah ya, maksudnya di pihak yang benar. Memang orang lain salah, gara-gara orang lain salah kita marah, dan kita bisa meluapkan kemarahan kita sebenarnya, dan itu benar sebenarnya kemarahan itu, tapi tak jadi karena dia tahu dampak setelah marah itu apa. Makanya di sini wa huwa yastatiu an yunafidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluknya. Jadi di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan panggil orang-orang yang menahan emosi ini, kemudian Allah akan umumkan di hadapan manusia. Apa pengumumannya? Hatta yukhayyirahu fi ayyil hurisha. Pengumuman tentang dia akan memilih bidadari sesuai dengan yang ia sukai, dan ini salah satu dari kenikmatan surga. Dalam riwayat, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan emosinya, satarallahu auratahu, maka Allah akan menutup aibnya. Begini Bu, terkadang orang ini Allah tutup aibnya ketika dia menahan emosinya, tapi ketika dia tidak menahan emosinya Allah bongkar aibnya. Oh, rupanya saya sudah tahu tuh si Anu tuh, dia itu pemarah itu rupanya. Saya tidak beranilah nyentil-nyentil dia lah katanya. Akhirnya orang udah paham siapa dia, gara-gara suka marah-marah kan. Kemudian kata Nabi SAW, wa man qadhama ghaidhan walau sya'a an yamdiyahu, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia sanggup untuk meluapkannya, amdahu mala Allahu qalbahu ridha yaumal qiyamah, niscaya pada hari kiamat Allah akan memenuhi hatinya dengan keridhaannya. Maksudnya kita tahu bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, apalagi di dalam surga itu sangat dihajatkan. Karena kalau Allah sampai murka, maka tidak segan-segan Allah bisa mengeluarkan orang yang sudah masuk surga, dikeluarkan dari surga. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam kan sudah masuk surga tuh, tapi Allah keluarkan dari surga. Kenapa? Karena kemarahannya. Makanya ketika penduduk surga, mereka kemudian didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan kepada mereka, apa yang kalian mau maka aku akan berikan lagi kepada kalian, ini hari tambahan nikmat untuk kalian. Maka penduduk surga mengatakan, ya Rabb, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke surga, mengeluarkan kami dari neraka? Sudah cukup ya Rabb. Tetapi Nabi Adam kemudian memberitahu dan mengatakan, mintalah kepada Allah keridhaannya, sebab kalau dia sampai murka, bisa saja dia mengeluarkan kalian sebagaimana Allah pernah mengeluarkan aku dari surga. Jadi orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang-orang yang sangat berbahagia, dan mereka adalah orang-orang yang mampu menahan emosinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada kisah daripada seorang yang bernama Zainul Abidin. Zainul Abidin itu namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, cicit ataupun cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satunya putra Husain yang hidup di Karbala. Kita tahu bahwa Rasul itu punya cucu dua yang laki-laki yang hidup dan keturunannya sampai hari ini. Pertama Hasan, yang kedua Husain. Anak-anak Hasan ini banyak, tapi semua terbunuh di Karbala. Tapi ada yang selamat, dua orang. Pertama Hasan ibnu Hasan, dan yang kedua Zaid ibn Hasan.
Maka siapapun yang mengaku keturunan Nabi lewat jalur Hasan harus lewat jalur dua orang ini, Hasan putra Hasan dan Zaid putra Hasan. Tetapi kalau dari jalur Husain itu cuma satu, karena semua mati di Karbala, dibantai. Tetapi Allah takdirkan satu selamat, namanya Ali ibn Husain, atau dikenal dengan Zainul Abidin. Maka siapapun yang mengaku keturunan Nabi dari jalur Husain, maka dia harus lewat jalur Zainul Abidin atau Ali putra Husain. Jadi Zainul Abidin ini dikenal keikhlasannya kan, memang orangnya ikhlas, dia bersedekah malam-malam, orang tidak tahu ya. Tapi ada satu kisah yang berkenaan dengan bab ini. Jadi dia itu meminta kepada pembantunya untuk mengambilkan air minuman. Ya mungkin mau ngopi lah bahasa kitanya. Air minuman itu panas. Ya. Setelah kemudian budaknya ini, pembantunya mengambil air minuman itu, entah kenapa saat memberikan air minum itu tersandung kakinya, jadi minumannya tumpah persis di pakaian Zainul Abidin ini. Ya coba ibulah punya pembantu, kopi panas-panas, tahu-tahu saat dihidangkan tumpah pula pada badan kita ini. Apa nggak marah kita kan? Ini nggak becus ini pembantu ini. Jadi Zainul Abidin hampir mau meluapkan emosinya, soalnya ini nggak becus kerjaannya. Tapi rupanya budak pembantu Zainul Abidin ini cerdas. Dia membaca satu ayat Al-Quran tentang keutamaan orang-orang yang menahan emosi. Jadi saat Zainul Abidin hendak emosi, maka budak ini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan emosinya. Jadi ketika dia mendengar ayat itu, tak jadi dia mau marah. Ya. Cukup sampai di situ tidak, budak ini membacakan ayat lagi terusan daripada ayat ini, wal afina anin nas. Jadi orang yang bertakwa bukan hanya menahan emosi, tetapi juga memaafkan kesalahan orang. Terpaksalah Zainul Abidin mengatakan, ya sudah aku maafkan kamu. Cukup sampai di sini tidak, budak ini melanjutkan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu suka dengan orang-orang yang berbuat baik katanya. Maka Zainul Abidin mengatakan, ya kalau begitu anta hurrun liwajhillah, ku merdekakan kau karena Allah, pergi kau dari sini. Lihat bagaimana seorang budak ini menasihati tuannya agar tidak marah, kemudian membacakan ayat tentang keutamaan orang-orang yang menahan emosi. Karena memang Rasul mengatakan bahwa orang yang kuat itu, kata Rasul, bukan orang yang pakar gulat, tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan emosinya. Inilah diantara penjelasan yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis man qadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan amarahnya. Tapi sampai di sini silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mungkin pembahasan yang pertama, tapi anak terlambat. Tapi sampai jalan tadi anak masih ingat yang Ustaz sampaikan. Ketika seorang ibu memarahi anaknya itu tadi poin yang ketujuh. Maka tetap di dalam penjabaran Ustaz, kita harus menahan emosi tersebut, apalagi sampai nanti suatu saat anaknya akan mati dari rumah. Terus ada yang pernah dengan satu hadis Ustaz dikatakan seorang orang tua
yang memarahi anaknya, maka Allah akan merahmatinya. Itu maksudnya konteks pembahasan Allah merahmati karena emosi marahnya itu yang seperti apa, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Marah itu kan saya ulangi dari awal, ada dua macam, ada yang mahmud, ada yang madmum. Artinya ada yang terpuji, ada yang tercela. Tapi umumnya memang marah itu biasanya tercela. Tapi di sana juga ada marah-marah yang sifatnya terpuji. Seperti Nabi SAW kalau disinggung pribadinya dia tidak akan marah. Tapi kalau yang disinggung tentang keharaman Allah, hurmatillah, maka Rasul pasti marah. Kalau sudah agama yang disenggol, maka Rasul akan marah. Tapi kalau pribadi dia yang disenggol, Rasul tidak akan marah. Betapa banyak Rasul dicaci secara pribadi, dia tukang sihir, dia gila, tukang tenun, macam-macam tuduhan kepada Rasul. Rasul tidak marah. Tapi jangan ganggu agamanya. Ya. Lah, kebanyakan zaman sekarang ini terkadang orang bisa marah kalau diganggu keluarganya, diganggu anaknya, diganggu istrinya, diganggu saudaranya, diganggu tanahnya. Tapi ketika agamanya diganggu, kadang-kadang sedikit pula kecemburuan kita dan kemarahan kita kepada agama itu. Itulah kebalikan kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang kenyataan kan. Betapa banyak coba orang bacok-bacokan sampai mati-matian gara-gara urusan lahan, gara-gara urusan ketersinggungan karena mungkin anaknya dihina, dilecehkan. Ya. Tapi ketika mungkin ada orang yang jelas-jelas nih istihza dengan agama, mungkin dia kurang ajar dengan Al-Quran, atau mungkin kurang ajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin juga kurang ajar dengan Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada orang berpangku tangan, tak mau, itulah urusan ustadz katanya. Nah, kita santri ikut aja lah kan itu, diam-diam saja, itu sudah ada yang nangani, dan begitu seterusnya. Nah, ini kadang-kadang kemarahan yang salah kaprah kan itu. Adapun tentang masalah yang diucapkan tadi, pertanyaan apakah seorang ibu memarahi anaknya itu ada hadisnya itu akan mendapatkan rahmat, saya belum pernah dengar hadisnya. Wallahu alam hadisnya seperti apa. Kalau memarahi anak turun rahmat itu gimana lafadznya, saya nggak tahu juga. Hadisnya itu nggak jelas ya, Ustaz? Saya belum dengar kan. Baru aja ngomong gitu. Nanti coba saya cari ya. Terus yang tadi saya sampaikan kejadian mengenai kemarahan ya, Ustaz. Terkadang orang itu tidak paham, atau termasuk kami atau anak tidak paham, yang mengatakan bahwa kemarahan yang harus kita tanamkan di hati kita dari bentuk pelecehan terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah Rasulullah. Terus terkadang hati kita ini memang marah ya, Ustaz, ketika melihat seseorang melanggar dari apa yang disyariatkan, seperti dalam surat Al-Ahzab dan surat An-Nur. Kita marah dengan mereka yang marahnya bukan kategori yang emosi, terus dia tidak menjalankan sunnah-sunnah. Itu kan bentuk suatu emosi atau kemarahan ya, Ustaz. Nah, berarti kan marah-kemarahan itu kan dibenarkan ya, Ustaz. Terus ada seseorang yang dia tidak paham, kalau kita hanya menasehati saja, Ustaz, kita kasih tahu begini. Tapi kalau kita sudah angkat suara, kita marah dengan dia baru paham kalau kita itu marah. Kalau kita itu emosi dengan sikap yang selalu membuat dan membuat mata kita tidak enak melihat. Apa itu dikategorikan juga kita tidak bisa menahan emosi atau kemarahan, Ustaz, sikap yang demikian. Ya, alhamdulillah, itu kan bagian daripada trik memberikan nasihat sebenarnya. Terkadang ada orang yang dilembuti mudah dia sadar. Terkadang harus dikerasi baru dia sadar. Itu kan bagian trik dalam dakwah sebenarnya. Jadi nggak ada masalah kalau itu bagian daripada trik dalam berdakwah.
bukan bagian daripada emosi. Yang tidak boleh itu seperti kasus di zaman Bani Israel. Ada dua orang yang bersaudara, yang satunya ahli maksiat, yang satunya ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini marah-marah terus sama kawannya yang ahli maksiat ini, suruh tobat, tapi tak mau tobat-tobat juga. Sampai pada waktunya kemarahannya memuncak dan melintasi takdir Allah dalam ucapannya. Dia pun mengatakan, kalau engkau tidak tobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosamu dan engkau tidak akan keluar dari neraka. Akhirnya dua-duanya wafat. Yang ahli maksiat dimasukkan ke sorga, yang ahli ibadah dimasukkan ke neraka. Kok bisa? Harusnya kan terbalik. Ya, karena yang ahli maksiat ini maksiatnya masih dalam tahap diampuni Allah. Sementara yang ahli ibadah dia mengucapkan kalimat, yang kalimat itu melampaui batas kepada Allah, melampaui takdir Allah, dan dia tidak bertobat saat kematiannya, makanya dia pantas masuk neraka karena Allah murka dengan kalimat itu. Lah kalau seandainya kemudian niatnya baik, ingin nasihati kawannya seperti kisah Bani Israil, itu kan baik ini. Dia ingin nasihati kawannya, cuman karena emosinya dia tidak mengkontrol ucapannya, akhirnya terjerumus kepada at-ta'ali 'alallah tadi, melintasi takdir Allah. Ya kalau hanya marah saja bagian daripada trik dalam dakwah, ya tidak ada masalah. Intinya nasihat itu kan sampai dan dia sadar. Ya. Tapi kalau seandainya dengan berbagai macam nasihat kita sudah dengan lembut juga tidak sadar, dengan marah juga tidak sadar, ya sudah, jangan kemudian diteruskan. Berarti memang Allah belum berikan taufik kepada dia. Dan perlu kemudian kita akhirnya marah-marah sampai mengeluarkan kata-kata kufur ataupun kata-kata yang tanpa sadar menjungkir balikan kita ke dalam neraka. Itu saja. Jadi saat berdakwah itu marah ya marah, tapi maksudnya jaga lisan. Makanya kenapa dalam kondisi marah kata Rasul, fal yaskut, hendaklah diam. Ya. Allah. Iya. Dalam pembahasan yang ke-6 hadis yang terakhir, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia bisa atau mampu melakukan kemarahannya, maka kalau dia bisa menahan emosi, maka Allah akan menggantikannya, dan kelak di padang mahsyar dia akan Allah akan mengumumkan pada makhluknya, dia boleh memilih bidadari yang disukai. Berarti konteks dalam hadis ini kan laki-laki ya Ustaz? Iya. Nah, itu gimana dengan wanita Ustaz? Lah hadis keduanya itu. Hadis keduanya tadi. Kalau untuk wanita hadis kedua, iya. Allah menutup aibnya, yang ketiga Allah akan menemukan hatinya dengan ridhonya. Iya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang keutamaan laki-laki, bukan berarti perempuan tidak dapat, tidak. Justru kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kenikmatan bagi perempuan dunia di sorga, saking nikmatnya. Makanya kan yang dijelaskan kan bidadarinya saja, sifat-sifat bidadari. Tidak ada Quran ataupun sunnah menceritakan tentang sifat wanita dunia yang masuk sorga. Tapi Allah lebih banyak menceritakan tentang bidadari yang sudah tercipta di sorga kan. Lah hikmahnya kata para ulama, kalau bidadari saja seperti itu, macam mana pula orang dunia yang masuk ke dalam sorga? Berarti lebih dibandingkan bidadari. Makanya Allah membahasakan ma ukhfiya min qurrati a'yun, apa yang disembunyikan dari kenikmatan itu jauh lebih nikmat dibandingkan yang diceritakan. Jadi pasti perempuan akan mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar juga, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan bagi mereka. Karena kalau wanita-wanita ahli sorga yang diciptakan di sorga, para bidadari di sana, mereka masuk sorga tanpa ada kelelahan. Tapi ibu-ibu yang masuk sorga, ibu-ibu yang di dunia yang masuk sorga itu kan ada kelelahan di dalamnya. Harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus ini, harus itu, macam-macam kan. Lah
sehingga kelelahan ibadah itulah yang menjadikan, kata Nabi SAW ketika berdialog dengan Ummu Salamah, bahwa wanita-wanita dunia yang masuk surga itu jauh lebih hebat dibandingkan bidadari-bidadari surga. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, apakah marah itu ada dari genetik keturunan kan? Sifat keturunan. Wallahu a'lam, itu tanya dokter itu. Yang jelas bahwa marah itu sifat manusia yang melekat pada manusia. Artinya fitrah manusia itu kan mesti ada dua sifat yang berlainan pada diri manusia itu. Sedih, bahagia, senyum, menangis, marah, apa lawannya marah, ya, senyum kan itu. Mesti adalah sifat manusia berlawanan itu kan. Ya. Artinya bahwa sifat marah itu sifat yang tidak mungkin kita keluarkan dari badan kita. Cuman kan maksudnya itu kemarahan yang ada pada diri kita itu kemana kita arahkan, ke yang baik ataukah ke yang buruk gitu ya. Kalau yang ke yang baik dapat pahala, kalau ke yang buruk ya dapat dosa. Saya pikir hanya itu saja sih ya. Adapun apakah kemarahan ini keturunan, semua orang itu pasti marah. Enggak, walaupun ada keturunan pasti sudah ada sifat marah itu. Ya. Semua orang gitu ya pasti punya sifat marah. Itu fitri bahasa kitanya. Itu fitrahnya manusia seperti itu. Cuman ada yang pandai memanage kemarahan itu menjadi baik, ada yang tidak pandai memanage sehingga kemarahan itu menjadi buruk. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.